tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Pusat Statistik atau BPS mengeluarkan data daftar daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia per Februari 2024 dan Provinsi Banten berada pada urutan pertama. BPS juga mencatat secara keseluruhan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,20 juta orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah orang yang menganggur meningkat kira-kira 1,11% atau sebanyak 38.000 orang. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan peningkatan ini terjadi di tengah jumlah penduduk usia kerja yang bertambah di Indonesia, diikuti jumlah angkatan kerja yang meningkat. Dari angkatan kerja tersebut tidak semua terserap di pasar kerja sehingga jumlah pengangguran meningkat. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya sudah hadir dalam forum diskusi hari ini. Tema yang kita angkat saat ini sangat relevan loh dengan kondisi bangsa Indonesia, yaitu pengangguran yang ada di Indonesia. Dari data BPS Februari 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76% atau sekitar 7,28 juta orang. Menurut kamu, Al, gimana pendapatmu? Iya nih Mayang, cukup tinggi ya tingkat pengangguran sekarang, apalagi buat anak muda. Banyak lulusan baru yang susah cari kerja, tapi info lapangan pekerjaannya itu nggak sesuai kenyataan di lapangan. Aku udah ngelamar nih ke lebih dari 30 perusahaan dalam 3 bulan terakhir, tapi nggak ada hasilnya. Paling better disuruh magang dulu, tanpa gaji. Atau kalau misalkan ada yang terima, gajinya di bawah UMR. Aku juga ngerasain hal yang sama tahu, Al. Meski aku kerja di perusahaan swasta, gaji yang aku terima hampir nggak cukup untuk biaya hidup aku di kota. Tiap bulan pasti nombok, belum lagi tekanan kerja yang makin besar. Rasanya seperti kerja rodi tapi legal. Iya sih, aku juga ngerasain itu. Udah lebih dari 6 bulan semenjak aku lulus nih, tapi belum dapat juga pekerjaan tetap. Lowongan sih banyak ya, tapi syaratnya tuh kadang nggak masuk akal nggak sih? Minta pengalaman 2 tahun untuk posisi entry level. Nah, itu dia masalahnya. Memang gak cuma jumlah lapangan kerja yang kurang loh, tapi juga soal mismatch antara keterampilan yang dimiliki dengan pencari kerja, dengan kebutuhan dunia industri, ditambah lagi kan banyak pekerjaan yang digaji di bawah standar. Nah, itu benar, Mayang. Banyak orang akhirnya kerja apa aja asal dapat uang, tapi tanpa jaminan kesejahteraan. Mereka kerja keras, tapi upahnya nggak layak. Ini bukan hanya soal pengangguran sih, tapi juga soal pekerjaan yang tidak layak. Aku juga pernah sih ditawarin kerja, tapi kontraknya itu tanpa BPJS dan jam kerjanya itu nggak jelas banget. Kadang berpikir ya, lebih baik itu nganggur sambil nambah skill daripada kerja tapi dieksploitasi. Waktu aku magang dulu nih ya guys, kerja itu tentang kestabilan. Sekarang banyak yang kerja serabutan. Satu hari jadi kurir, besok jadi juru parkir, nggak ada kepastian gitu. Kalau soal bantuan dari negara, pemerintah juga buka loh program kayak kartu prakerja buat bantu pelatihan dan mencari kerja. Ada juga BLT loh dan pelatihan UMKM, tapi jangkauannya masih belum merata. Kadang tidak tepat sasaran juga sih, dan gak semua tahu cara mendaftarnya. Aku setuju sama kamu, Mayang. Program ada, tapi kadang informasi tentang pelatihannya tidak sampai ke semua lapisan masyarakat. Belum lagi kualitas pelatihannya juga masih harus ditingkatkan, tahu? Aku lihat-lihat nih ya guys, di kota kita tuh yang paling banyak buka lapangan kerja sih sektor informal dan retail ya, kayak toko kuliner atau ojek online gitu loh. Ada pekerjaan yang nggak aku suka sih, kayak pekerjaan ilegal gitu. Itu juga nggak sesuai dengan syariat. Jelas bahaya nggak sih?
Iya, Ra, itu jelas bahaya. Nanti kalau misalkan kita join nih, terus di pertengahan ada masalah. Pasti nanti kita dibawa-bawa juga kan? Nah, iya kalian percaya nggak sih kalau sekarang tuh ada orang yang memilih emang buat nganggur? Mungkin ada, Ra, karena mungkin mereka trauma kerja atau terlalu selektif. Kalau misalkan menurut kalian nih guys, langkah konkret apa sih yang pemerintah harus ambil untuk mengurangi pengangguran di Indonesia yang cukup tinggi? Kalau menurut aku ya, langkah yang pertama itu pendidikan harus diperkuat nggak sih? Kurikulum juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua itu perlu sinergi antara dunia kerja dan industri dan lembaga pendidikan juga. Oh iya guys, jangan lupa bantu UMKM tumbuh juga loh. UMKM itu kan penyerapan tenaga kerja terbesar. Pemerintah harus kasih modal, pelatihan, dan juga pendampingan gak sih? Bener, Mayang. Tapi selain itu juga regulasi soal upah dan jam kerja juga harus ditegakkan nggak sih? Banyak perusahaan kecil atau startup yang dibayar di bawah UMR dan seenaknya kontrak pegawai. Nah, masalahnya itu kadang pemerintah tuh lebih fokus ke pencitraan program bukan hasil kerja nyata. Harusnya ada evaluasi nggak sih? Bukan hanya sekedar launching doang. Nah, memang, tapi kita juga sebagai masyarakat harus aktif loh mencari informasi, ikut pelatihan, dan gak pasrah gitu-gitu aja. Kalau hanya menunggu sih, ya susah juga ya. Keren guys. Intinya di forum diskusi kali ini pengangguran itu masalah serius nggak sih yang perlu ditangani bersama pemerintah dengan kebijakan dan program, dunia dunia usaha dengan peluang kerja yang adil dan masyarakat juga semangat belajar dan mandiri gitu. Oh iya, jangan lupa juga teman-teman, semua pihak harus menunjukkan upah layak dan memperjuangkan kondisi kerja yang manusiawi. Karena kerja keras tanpa dihargai itu sama saja dengan eksploitasi. Setuju banget, Mayang. Semoga ke depannya nggak ada lagi ya lulusan yang bingung harus ngapain. Dan pekerja seperti Najwa bisa mendapatkan upah yang layak sesuai dengan pekerjaan yang udah mereka kerjain ya. Ya, aku berdoanya sih semoga sistem rekrutmen ini makin transparan ya. Sekarang ini kan banyak yang pakai jalur orang dalam. Kasihan banget orang yang berjuang dari bawah, nggak punya nggak punya koneksi sama sekali. Bener banget, Yara. Aku juga pernah ngerasain itu soalnya sudah ikut seleksi dari awal, tapi ternyata yang diterima justru yang baru datang tapi punya kenalan orang dalam. Rasanya kayak nggak dihargain usahanya aku. Nah, makanya itu guys, penting juga pendidikan karakter dan integritas, baik dari sisi pelamar maupun dari perusahaan nggak sih? Jangan sampai budaya nepotisme ini terus langgeng. Setuju banget guys. Kalau bisa pemerintah bikin platform satu pintu buat mencari kerja yang benar-benar update dan bebas pungli nggak sih? Jadi kita tahu lowongan yang resmi dan jelas. Terus terang aja ya, aku sih masih optimis sampai sekarang. Asal kita terus upgrade diri dan saling dukung kayak gini nih. Aku sih lebih suka kayak gini ya. Kita tuh diskusi dan aku tuh nggak ngerasa sendirian gitu. Iya bener banget Yara. Kadang juga cuman butuh ngobrol sama teman-teman yang senasib gak sih biar kita semangat lagi. Siapa tahu dari obrolan kita sekarang ada ide usaha bareng. Wah, menarik juga tuh. Daripada nungguin kerjaan yang belum pasti, kita bisa mulai usaha kecil-kecilan. Sekalian belajar juga. Siapa tahu malah makin sukses nggak sih? Oke Mayang, nanti kita bahas lebih lanjut soal itu ya. Yang penting sekarang kita punya semangat dan saling support. Terima kasih ya semuanya udah mau terbuka di forum diskusi kali ini. Sama-sama. Oke ya teman-teman, sampai sini dulu. Semoga obrolan kita ini bisa jadi langkah awal untuk perubahan. Dan jangan menyerah ya, harus tetap semangat. Semangat Dadah! juga, semangat juga Maya. Semangat juga Bye. guys. Terima kasih udah join.